Mulai. Saya butuh satu pembantu ya. Biar jadi pasien. Boleh elang ya. Oke, ini yang laki-laki namanya ini elang, ini Kaihan. Saya masih ingat satunya siapa? Kesa. Satu aja. Kesan. Oh. Kesan atau Kesan. Namanya bagus banget ya, elang, kesan, Rehan punya kesan tentang elang. Dalam banget. Di sini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, sebelum kita mulai tahap pertama, sebelum kita ke pasien, yaitu kita ke persiapan alat dan persiapan diri juga ya. Tahap orientasi, di mana kita membaca rekam medisnya, membaca catatan pasiennya, gitu ya. Bahwa ternyata ada seorang pasien bernama Tuan E, usianya berapa? 20 tahun. 20 tahun dirawat dengan keluhan, misalnya ada gatal di tangan kanan, oke, aktivitas tangan kanan. Silakan lakukan pemeriksaan fisik interment. Oke, jadi kita sebelum ketemu pasien kita udah baca dulu. Sama kayak kalian mau ujiannya baca kasus dulu. Itu tahap orientasi, kalian ketahui dulu kasusnya seperti apa, pasiennya seperti apa. Kemudian kalian juga harus menyiapkan diri kalian, siapkan mental kalian. Kalau ketika nanti di rumah sakit, kemudian sudah bekerja ya, sudah bekerja di rumah sakit, kemudian ada kasus seperti itu dan kalian harus ke pasien untuk melakukan tindakan, kalian sudah membaca tentang pasiennya, kalian siapkan diri dulu. Kalau yang sebelumnya ada masalah dengan pasangannya, dengan suaminya, dengan istrinya, kalau udah nikah misalnya ya, tutup dulu masalah itu, fokus, senyum. Jadi meskipun kalian lagi bete, lagi marah, lagi apapun, tutup dulu, senyum dulu. Ke pasien dulu, nanti keluar bete lagi nggak apa-apa. Ya, tapi kita ke pasien kita harus senyum, oke? Jadi itu tahap orientasi. Selain kita menyiapkan diri untuk tahu kondisi pasiennya, kita siapkan dulu mental kita. Saya sudah mengeksplorasi perasaan diri saya, sudah menutup hal-hal yang negatif di diri saya, dan saya siap ketemu dengan pasien, gitu ya. Jadi ketika kita masuk, ketika kita mau ketok pintu itu kita senyum ya. Jadi senyumnya jangan ketemu pasien, tapi sebelum ketemu pasien kita senyum, menyiapkan diri kita supaya relax, santai, dan juga apa ya, nanti pasiennya jadi percaya, PHSP jadi kooperatif sama kita. Oke, gitu ya. Kita masuk seperti biasa. Tok. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nah, perkenalkan saya Nursa Hafiz ya, perawat yang bertugas pada hari ini untuk merawat Bapak. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Lang. Saya cocokkan dulu ya, tanggal lahirnya berapa Pak? 11 Juli 2001. Ya, baik Pak, ini sudah sesuai. Gimana tidurnya tadi malam Pak? Tidurnya? Cuman sering bangun. Sering bangun. Oh, kenapa Pak? Mau pipis atau ada gatal atau gimana? Gitu. Oh, ada gatal di daerah sini. Nah, jadi kita ngobrol dulu, santai dulu, biar pastinya juga relax. Percaya sama kita ke bawahnya santai gitu ya. Tidak kaku banget. Memang di PA atau SOP-nya itu tahapannya ini, tapi kalian boleh selingi untuk ngobrol biar gak kaku, biar santai. Kalian posisikan sebagai pasien, ada perawat, dia kotak banget gitu ya, kaku banget, kita jawabnya juga kaku gitu, sebagai pasien gitu ya. Oke, jangan lupa tadi jawab kenalan dulu, biar tahu ini siapa sih gitu. Jangan kita langsung datang nanya Pak siapa gitu. Kita kenalan dulu, kita cek identitas minimal 2 ya. Minimal 2. Panas ya di sini ya. Saya belum masuk kayaknya. Oke. Tadi sudah ngobrol, sekaligus ngobrol itu buat validasi tadi masalahnya apa. Ya, ternyata betul memang ada gatal di tangan kanan dan itu mengganggu aktivitas malam tidurnya. Oke, kalau sudah baik Pak, tadi saya juga sudah membaca catatannya bahwa Bapak mengalami gatal di tangan kanan. Betul ya Pak? Nah, kemudian berdasarkan instruksi dari dokter bahwa hari ini saya akan memeriksa
tegmen atau kulit Bapak. Oke, nanti dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi mohon maaf, saya juga akan meraba, memegang supaya tahu kondisinya seperti apa. Jelaskan prosedur ya, kita mau ngapain prosedurnya. Ada gambarannya. Pasien tergambar, oh nanti saya akan dilihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, akan diraba. Dan tujuannya nanti supaya tahu Pak, kita misalnya ada masalah di tangan atau di tempat lain. Oke ya, gunakan bahasa yang gampang ya. Bahasa yang gampang. Tadi saya sempat menunjukkan integumen tapi diselingi dengan kulit gitu ya. Jadi biar Oke, bentar saya cerita dikit ya. Saya sebelum di sini kan ngajar juga. Saya akan periksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki Bapak. Dan mohon maaf nanti saya juga akan meraba atau memegang di beberapa bagian di. Oke, itu prosedur. Tujuannya tadi ya untuk mengetahui apakah ada masalah-masalah di kulit. Oke, kemudian kontrak waktu nanti kurang lebih waktunya sekitar 10 menit. Tempatnya di sini saja ya Pak. Posisinya nanti senyaman Bapak. Kalau Bapak nyaman posisi tidur atau posisi duduk, atau setengah duduk setengah menit. Oke. Sebelum kita mulai ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bapak bersedia? Oke. Tanya ya, Bapak bersedia bukan bersedia ya Pak? Nah, beda ya. Bukan tertutup sama terbuka. Oke. Kalau biasanya pasien nggak bersedia, dia berarti mungkin masih bingung. Ini saya mau diapain gitu ya? Nanti sakit enggak atau apa gitu ya? Oke. Tadi kontrak waktu sudah, kemudian ada yang ditanyakan sudah, apakah bersedia sudah clear untuk tahap interaksi. Baik Pak, kalau gitu saya siapkan dulu alatnya. Oke, kita tutup tirai untuk inovasi dan cuci tangan. Oke, cuci tangan. Berapa langkah? 6. Kalian bisa ngafalinnya gimana? Atau udah di luar kepala? Ada yang pakai nyanyi? Enggak ada ya? Telapak punggung tangan, sola jari, jangan lupa kuncinya, juga ibu jarinya. Ya itu masing-masing ya. Kalau saya pakai itu soalnya dulu ke bawah sampai sekarang. Tapi kalau udah di luar kepala ya silakan. Yang penting bener lah. Mau dengan model apapun silakan. 2000 berapa ya? 12 dulu berarti berapa tahun? 13 tahun yang lalu tuh saya dengan lagu itu ya ke bawah sampai sekarang. Oke, sudah tutup tirai, sudah cuci tangan, kita dekatkan alat. Ya. Oke, kita pakai sarung tangan. Kita boleh pakai masker, ya, KPD kita. Kemudian, ya, handscoon sarung tangan tadi ya, sarung tangan, handscoon. Kita pakai masker. Kemudian ada lampu boleh kita nyalakan. Biasanya di beberapa bed pasien di rumah sakit ada lampunya. Kita nyalakan supaya terang. Oke, kalau udah bisa kita mulai. Kita bisa pakai pen light ya. Ini siapa? Saya cek dulu untuk bagian rambutnya. Lihat ujung kepala sampai ujung kaki ya. Saya cek untuk rambutnya. Oke, sambil kita lihat apakah ada tumbinya. Ya, kita bisa lihat di tangan kita habis meraba tadi, lihat di bantalnya, lihat di bajunya, apakah ada ketumbinya, apakah ada luka, apakah ada psoriasis atau apa ya, kayak luka bunga gitu ya, skabies, ya mungkin seperti itu di bagian rambutnya. Kita raba sambil kita agak tekan sedikit, kita tanya, Bapak sakit nggak Pak? Gitu ya. Apakah ada nyeri tekan atau tidak? Tapi kita tanyanya bahasanya, Pak ada nyeri tekan nggak? Itu kan bingung ya. Pak sakit nggak Pak? Ketika saya raba. Oke. Ini rambutnya bersih ya Pak, warnanya hitam, tidak ada luka, dan tidak ada ketumbe. Terawat dengan bagus untuk area rambutnya. Oke. Selanjutnya saya ke area wajah. Kalau pasiennya pakai masker, kita minta untuk buka dulu. Ini kan nggak pakai masker, jadi kita bisa langsung ya. Di bagian wajah kita mati. Jadi inspeksi dan palpasi yang kita gunakan untuk pemisahan titik interview. Kita mati ya, yang belakang kelihatan nggak? Nggak apa-apa lah ya, dengerin aja ya. Kalau mau lihat ke sini. Oke, kita mati dari ujung
perbatasan rambutnya. Kalau tadi ada psoriasis kelihatan di depan sini lukanya. Oke, kita amati apakah ada lesi, apakah ada perubahan warna yang menonjol, apakah ada kelainan kulit. Banyak ya, bisa Di flash. kalau pada anak dari ke bawah sampai D Bertadi itu flash. bisa ada namanya port Weinstein, kelainan kulit port Weinstein. Nanti sebagian wajahnya itu lebih berpigmentasi, lebih gelap dibanding yang sebelahnya. Oke, banyak lah kelainan-kelainan yang terkait dengan kulit. Oke, kemudian apakah ada lesi, luka dulu pernah kecelakaan, ada jaringan parutnya gitu ya? Apakah ada pakul, apakah ada pustul? Oke, di sini tidak ada. Ada gue di cas Wajahnya 6 bersih. sana. Ambil kita raba, itu beda juga. Suhunya dengan punggung tangan kita raba. Oke, suhunya hangat ya Pak. Oke, di wajah tidak ada masalah, tidak ada luka, tidak ada kemerahan, tidak ada bengkak. Kemudian kita turun ke leher. Di leher Bapak bisa lihat ke sebelah dulu. Kita amati lehernya, warnanya. Kemudian apakah ada pembengkakan, apakah ada luka, gitu ya. Tidak ada, sambil kita raba juga, dirasakan ada bengkak tidak, ada nyeri tidak, gitu ya. Pak, sakit nggak Pak? Tidak ada sakit. Boleh lihat sebelah kini Pak. Kita raba juga, hangat, tidak ada pembengkakan, nyeri tidak Pak? Tidak ada. Oke, sudah, kepala sudah, wajah sudah, leher sudah, kita turun lagi. Kita turun lagi, kita ke tangan dulu boleh. Kita ke ekstremitas, nanti kita ke dada perut sama punggung, baru ke kaki. Kita di ekstremitas, kita lihat Pak, maaf ya Pak, saya lihat dulu bagian tangannya. Kita lihat apakah di sini terdapat luka. Tampaknya ada luka bekas garukan, garuk sama pasiennya mungkin karena gatal ya. Kemudian juga di sini kita lihat ada seperti skabies misalnya ya, karena memang pasien ternyata mengalami infeksi pada kutunya ya, kutu skabies yang bikin gatal di tangan kanan dan digaruk, jadi semakin luka. Oke ya, tampaknya di sebelah kanan di sini ada luka garukan, kemudian ada luka mungkin seperti skabies, warnanya kemerahan gitu ya. Nah, kalau ada luka kita ukur panjangnya kurang lebih lukanya sekitar 10 cm dengan lebar 4 cm. Kita cek lagi di daerah lain apakah ada edema, apakah ada luka lagi. Tidak ada, suhunya teraba hangat. Oke, kita cek capillary refill time-nya, CRP nya dengan kukunya. Kita tekan putih, kita lepas menjadi merah berapa detik. Normalnya adalah kurang dari 2 detik. Oke, di sebelah tangan kanan kita dapatkan ada luka tadi panjangnya 10 cm dengan lebar 4 cm dan juga ada bekas garukan kemerahan. Oke, sakit nggak Pak? Sakit ya. Oke, kita raba di area sekitar lukanya, ternyata memang sakit. Oke, gatal Pak, sini Pak. Iya, gatal. Gatal. Oke, nanti kalau misalnya ada gatal, Bapak diraba saja ya, jangan digaruk sambil kita nanti laporkan ke dokternya untuk penanganan. Oke, kemudian kita cek yang sebelahnya juga, kanan dan kiri kita cek keduanya. Maaf ya Pak, saya lihat dulu di tangannya. Di sini sama ya, apakah ada lesi, apakah ada luka, apakah ada perubahan warna, apakah dia ada edema. Misalnya ada edema, misalnya ada edema nih nanti aja di kaki aja edemanya, ya umumnya di kaki. Oke, di sini tidak ada luka, kulitnya hangat, bersih. Kemudian ada nyeri tekan nggak Pak? Sakit nggak? Di sini nggak sakit ya, gatal nggak Pak? Oke, di sini tidak gatal, tidak sakit, tidak tekan. Kita cek CRP-nya sama ya, kurang dari 2 detik. Kita juga bisa cek untuk clubbing finger. Biasanya pada kasus penyakit jantung yang dimana dia oksigennya berkurang, tapi kronis ya. Kita cek clubbing fingernya, bisa minta Pak tangannya bisa disatukan kukunya seperti ini Pak. Nah, kita lihat kalau dia clubbing finger
Dia lebih menonjol di bagian kukunya, berwarna mengkilap, dan dia membentuk diamond. Apa ini? Laci ya, diamond ya, yang menonjol. Nah, semakin menonjol, semakin besar diamondnya, public figure-nya semakin parah. Ini biasanya dilihat seperti ini udah kelihatan agak gede-gede gitu, ujung kukunya. Oke, kalau memang ada ya kita dokumentasi, nanti kita catat. Oke, di ekstremitas atasnya sudah, kita lihat di bagian dada. Bajunya dibuka ya, Pak. Maaf, bisa dibantu untuk buka bajunya. Benar nggak? Buka aja deh. Nggak kelihatan kan? Lapis 3. Udah, oke, nggak apa-apa. Oke, bajunya sudah dibuka. Kita amati area dadanya. Apakah ada lesi, ada luka? Apakah ada kemerahan? Apakah ada itu namanya misalnya dulu pernah herpes zoster, biasanya dari bagian perut. Sebagian bisa kanan, bisa kiri. Di garis tengah sini misalnya ada bekas luka sampai menjalar ke punggung, gitu ya. Itu umum pada pasien yang mengalami herpes zoster. Ada luka seperti itu di kulitnya. Oke, di sini sambil kita raba hangat. Tidak ada luka, bersih, warnanya sama. Atau misalnya kasus-kasus dengan pigmentasi atau pewarnaan kulit yang hilang, misalnya seperti vitiligo, tahu nggak? Putih-putih itu ya? Ya, putih-putih kayak gitu, kita catat kalau ada teman seperti itu. Oke, pada kasus ini tidak ada masalah di area dada dan juga perut. Jangan lupa kita juga cek elastisitas dengan kita cubit ya. Sugar kulitnya kita cubit. Tadi di tangan juga kita cubit. Kulitnya elastis. Maaf Pak, saya cubit sedikit ya. Jangan lupa kita sampaikan, nanti kaget nih. Kalau sakit di kulit apa ya. Kita sampaikan, Pak, sedikit saya cubit ya Pak. Oke, kita cek juga kulitnya bagus. Oke, area dada, area perut tidak ada masalah di kulitnya. Oke, gitu ya. Kalaupun ada, nanti kita catat, kita dokumentasikan. Oke, kalau sudah kita ke punggung. Punggung kalau pasiennya bisa duduk, kita silakan untuk duduk. Kalau nggak bisa duduk, kita minta untuk miring. Nah, Bapak, saya mau lihat di area punggungnya, Bapak bisa duduk atau tidak? Oh bisa. Oke, kalau bisa duduk, kita lihat, kita buka bagian belakangnya ya. Kalau tadi ada herpes zoster, dia akan mengalir sampai ke sini. Jadi dari tengah sini ke sini. Lukanya ya, bekas lukanya seperti itu. Kemudian kita amati lagi apakah ada lesi, apakah ada perubahan warna, vitiligo tadi misalnya. Kemudian apakah ada edema, kemudian apakah ada apa lagi? Apa lagi? Coba. Apalagi yang kita cari tahu terkait dengan kulit? Boleh sampaikan yang kencang? Lesinya apa? Masa pada kulit. Oh, masa pada kulit. Oke, atau nodul gitu ya, ada benjolan pada kulit. Apakah ada nodul? Boleh. Apakah ada lesi, perubahan warna, apalagi? Suhu ya, sambil kita raba ya suhunya. Terus Kering apa enggak? oke, betul. Kulitnya apakah kering, apakah berkeringat gitu ya. Apalagi? Sianosis bisa. Ya. Ada lagi? Kenapa? Jerawat punggung boleh, jerawat punggung atau Panu ya. papul ya, papula atau mungkin bisa sampai pustul, sampai bertanah. Ya, ada jerawat punggung, pustul atau peteki, purpura, ekimosis ya. Peteki itu titik-titik merah, purpura itu lebih gede, ekimosis lebih gede lagi. Peteki, purpura, ekimosis urutannya ya. Ukurannya. Kalau kecil dia peteki, kalau dia gedean dikit ya. Itu di punggung doang adanya. Enggak, di mana aja Di bisa. mana aja. Ah, ah. Yang ada kulitnya.
Ya, betul. Jadi nanti ketika misalnya di tangan, nanti di kaki itu juga bisa ada ya. Kita cek apakah ada peki, apakah ada pura, ada ekimosis gitu. Oke, sip. Ternyata di punggung di sini tidak ada masalah di kulit. Sejauh ini yang kita lihat ada masalahnya di tangan kanan saja. Oke, Pak, untuk punggung sudah selesai, bisa tidur lagi. Oke, selanjutnya kita di kaki, Pak. Maaf, saya buka sedikit ya. Nah, di kaki sebenarnya yang umum itu di paha, lipatan paha. Dia suka lebih menghitam. Kenapa? Gelap, lebih gelap. Bukan lebih gelap. Kalau misalnya penyakit diabetes gitu kan di lipatan kulit-kulitnya suka lebih. Oh iya, gitu maksudnya. Tapi beda ya gelapnya ya, lebih gelapnya ya. Kalau seperti itu dia apa namanya? Batasnya tegas gitu ya. Dengan batas-batas yang lebih tegas gelapnya kelihatan beda. Atau dia seperti ya itu psoriasis yang banyak ya, ada lingkaran-lingkaran, jamur gitu. Itu juga suka ada di area-area yang paha. Oke, kalau di area kaki ini biasanya edema yang muncul ya. Kalau memang ada edema, kita cek dengan fitting edema, kita cek derajatnya. Ya, kita tekan seberapa dalam edemanya atau berapa detik dia kembali waktunya. Oke, itu kalau ada edemanya. Di paha di sini tidak ada masalah di kulitnya, tidak ada lesi, tidak ada purpura, kemudian warnanya juga tidak ada perubahan warna, tidak ada psoriasis, di kanan pun juga, tapi di kakinya ada edema. Di kaki ada edema derajat 1, yang kanan juga ada edema derajat 1. Derajat 1 berarti dia masih ringan ya, mungkin hanya 2 mili dengan cepat kembalinya. Ketika kita tekan dia cepat kembalinya. Struktur kulitnya kita cek, dia kering atau berkeringat atau basah, atau dia elastis ya di bagian kulitnya. Oke, sudah di punggung kaki dan juga telapak kaki. Kita amati kukunya juga ya. Kukunya Pak, ini kukunya panjang, nanti dipotong dulu ya Pak. Oke, nanti di nurse station kita ada gunting kuku, nanti kita bantu atau bapak sendiri untuk potong kukunya. Oke, jadi kita sudah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nanti kita temukan adanya di tangan kanan, dan juga kita temukan masalah di edema di kaki ya. Kita bawah. Nah, kalau sudah selesai kita kembali ke pasien untuk kita sampaikan, Pak, tadi sudah selesai, saya periksa dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dan ternyata ada luka bekas garukan, dan di sini ada kemerahan ya, nanti akan kita laporkan untuk temuan ini. Dan juga tadi di bagian kaki itu sedikit bengkak, kita akan catat dan kita laporkan kepada dokter. Pak, bagaimana perasaannya setelah saya periksa? Oke, jangan lupa tadi di kukunya ya Pak, kukunya panjang, nanti dipotong dulu, nanti kita sediakan itu gunting kukunya. Oke, jadi komunikasinya adalah kita sampaikan hasilnya ya, hasilnya singkat saja, temuannya saja, dan bagaimana perasaannya, dan enforcement positif. Oke, Bapak bagus sekali tadi sudah kooperatif, Bapak duduk, kemudian Bapak tidur lagi, sudah membantu saya untuk dalam melakukan pemeriksaan. Oke, dan kontrak waktu lagi. Baik Pak, ini sudah selesai. Nanti saya akan kembali lagi 2 jam lagi untuk